Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Balik lagi sama aku dan di sini aku udah sama Putra. Kali ini aku sama Putra mau kata-kata. Jadi emang udah lama Eksperimen ya. merencanakan untuk masa-masa ini. Dari- Ada teman yang lainnya. Dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Jadi kami mau masak ini namanya Apa? ubi bunder. BTW? Apa macam ini bang? Kan minyak manis. Iya bos. Minyak manis. Atau siapa? Gue. Komen guys. Minyak manis adalah hambar. Minyak itu manis atau hambar? Minyak sayur. Manis atau hambar. Soalnya sini ada banyak semut. Di luar ya. Dah. Oke. The first thing Ubinya udah potong-potong kecil. dicuci. Ini nggak bawa. So, Kita kembali ke zaman batu. Motongnya pakai alat seadanya. Airnya seberapa? Pertama, kita rebus ubi. bisa. Bisa. Ini Ubinya kita rebus. Rebus atau kukus boleh. Bebas. Stop. Oh iya belum. Ini enggak kena angin kan? jadi kita Oke. Jangan lupa ditutup. Nah, mati kamu. Sembari menunggu, kita ngapain? ada yang harus dikerjain. Oh iya. Sembari menunggu, kita sebutkan bahan yang digunakan. Ini ada tapioka, ada gula pasir, Ada sayur, tepung terigu, dan satu lagi itu coklat, tapi belum datang. Oh iya, susu kental manis, opsional ya. ubi apa namanya ini? Ubi jalar. Kalau bahasa Inggrisnya sweet potato, bahasa Latinnya Euphorbia batatas. Kalau bahasa Yunani Mana gue tahu? gue nggak ada. Enggak, gue bukannya nggak ada, gue nggak tahu. Euphorbia batatas. Susu kental manis sesuai selera. Kalau nggak suka terlalu manis, boleh tidak ditambahkan. Itu ada bahan lagi yang belum nyampe ke sini yaitu coklat. Coklat batang untuk fillingnya, untuk dalamnya. Karena dari tadi belum datang-datang juga yang ditunggu. Mari kita Q&A. Q&A apaan? Nggak ada bahan. Loh, ini tabungnya? ada sudah. Oh, A few moments later. Pas di SMA kan apa juga di sini. tuh. Ada nggak pengalaman yang sampai sekarang tuh memorable? Ada kesurupan. Kesurupan masal. Tapi bukan gue korbannya. Kan jadi waktu itu kan sekitar 2018 waktu baru masuk SMA itu kan ya biasalah ada PTA, penerimaan tamu ambalan. Nah itu tuh kegiatannya itu mendekati bulan Suro atau mendekati kayaknya.
Mendekati itu sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus atau September awal gitu, 2018. Nah, itu kegiatannya kan ya biasalah perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Terus ya malam pertama itu berjalan lancar. Nah, untuk yang malam kedua itu atau malam minggu itu ya biasalah kegiatan perkemahan pasti ada api unggun. Nah, waktu api unggun ketika setelah gladi resik untuk upacara api unggun itu kan dilanjutkan dengan pentas seni. Setelah pentas seni eh, itu kita lanjut sholat isya. Nah, ketika sholat isya itu terdengar suara jeritan dari arah kamar mandi satu orang. Nah, ketika disamperin ternyata Cewek itu kok cewek yang pokoknya teman kami lah. Nah, itu dia jerit. Nah, sudah jerit disamperin lah sama kayak ya sama kami peserta sama sangker segala macam. Disamperin sudah tuh. Nah, rupanya si yang jerit ini nih kayak dia punya teman dekat. Nah, teman dekatnya ini misalnya si A yang kesurupan pasti yang B nanti kesurupan juga. Kalau yang B kesurupan yang A juga kena gitu nah. Jadi mereka tuh punya apa ya? Ikatan gitu. Cuma nggak tahu ya gimana awalnya dulunya. Sejak SMP udah punya katanya. Nah, terus ketika si A ini jerit duluan pertama kali, ada satu sangker tuh yang kayak nyadar gitu loh. Jangan lupa lihat si B gitu kan. Si B ada di tenda waktu itu. Ketika beberapa orangnya itu mau melihat kondisi si B untuk mengamankan, rupanya waktu masih lari, si B udah jerit di tenda. Jadi udah saling jerit, udah kena semua dua-duanya nih. Nah, setelah itu baru semuanya kena. Beberapa yang lain peserta lain kena, terus sangker juga kena. Jadi setelah itu eh, upacara api unggunnya ditiadakan. Jadi cuma simbolis aja pembakaran unggun api, tapi tidak pakai upacara. Dan yang biasanya api unggun pakai lagu api sudah menyala itu diganti dengan salawatan. Salawatan. terus kan Putra lihat Kak perasaan Putra pas itu tuh Kalau perasaan kan ya jujur sebagai orang yang nggak pernah kesurupan, pengen waktu itu pengen. pengen. Cuma Itu emang udah beberapa kali pernah lihat orang kesurupan atau itu first time lihat kesurupan? udah pernah sih sebelumnya cuma tuh yang nggak separah itu, yang nggak sampai sebanyak itu. Nah, itu tuh kayak yang kena tuh hampir 50% dari semua yang ada di situ gitu nah. Dari sangker peserta itu kayak banyak banget yang kena. Nah, terus setelah setelah apa? Api unggun selesai, itu semua yang putri peserta baik sangker itu semuanya tidur di kelas, nggak ada yang boleh tidur di tenda. Nah, kalau yang putra itu dibiarin nggak ada ngurus, jadi mereka tidur di tenda masing-masing. Itu yang kesurupan kebanyakan putri. Ya, kebanyakan putri, karena mungkin nggak tahu ya, emang lagi ada emang udah kelelahan atau emang lagi kondisinya lagi datang bulan atau apa kan bisa jadi pemicu juga kan. Jadi PTA-nya itu 2 hari, Ya, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam berjusami biasa. Nah, terus terus apa? Waktu nih ini juga seru nih. Waktu udah tidur, jam tidur, kan yang putri tidur di kelas. Yang putri tidur di kelas, terus yang putra semuanya tidur di tenda masing-masing. Yang putri itu tendanya agak di depan, deket gapura, buper. Yang putra agak dalam, deket sawitan gitu. Nah, itu tuh kami satu tenda itu satu sangga bertujuh kayaknya. Bertujuh atau bersembilan, nggak tahu, lupa. Nah, itu tuh salah satu temen di antara kami ini kayak bilang, nyadar gitu. Jangan ada barang tajam di dalam tenda. Nanti siapa tahu di antara kita ada yang kena, malah bahaya. Nah, dia udah punya firasat gitu kan. Terus udahlah semua barang tajam kayak linggis, arit yang untuk bikin tenda itu dibuang keluar dulu. Udah kami tidur. Kami tidur, terus posisi putra itu di tengah. Pokoknya sini ada orang, 3 atau berapa orang, sini orang. Putra di tengah. Nah, sebelah putra ada temen yang dia sengaja baca
doa dan ayat kursi itu dikencengin sebelum tidur. Nah, ketika ayat kursi itu sudah dibacain, temen yang sebelah kanannya yang baca itu tadi tuh merasa nggak nyaman. Terus kayak nyuruh nyuruh stop, nyuruh diam gitu, nggak usah baca kenceng-kenceng. Nah, sama si yang teman putra yang sebelah kanan tadi tuh, yang bacain tuh malah sengaja dikencengin lagi, malah diperbanyak bacaan doanya itu. Jadi yang temennya yang gelisah tuh makin gelisah, terus kayak dia ngeluarin suara-suara aneh, dan akhirnya kami menyadari kalau dia juga kesurupan di dalam tenda. Dalam tenda, dan kami nggak berani, jadi kami yang manggil sangker. Kak, ada yang kesurupan di tenda kami. Waktu digotong langsung berontak. Dan kami cuma terpaku dalam tenda sambil baca-baca, nggak berani ngapa-ngapain. Dalam kondisi gelap. Oh iya, waktu dulu PTA kami nggak boleh pakai lampu, pakai obor. Walaupun itu di lingkungan sekolah kami nggak boleh pakai lampu. Tapi penyebab kesurupannya tahu. Katanya itu ulah jahilnya oknum yang nonton pentas seni. Pokoknya orang luar. Kan kami kan pentas seni itu di lapangan. Nah, sementara lapangan itu deket jalan raya. Jadi cuma kebatas pagar gitu. Banyak warga sekitar tuh nonton, dan juga ada beberapa pemuda, ya tau lah, iseng mungkin itu yang nonton juga. Nah, itu dicurigai lah mungkin ya, itu sebagai salah satu pemicu dari kejadian itu. Gitu. Dan setelah kejadian itu, besok siangnya kan hari Minggu kan, jadi hari Minggu itu ya seperti biasa lah, ada hiking, ada apa. Nah, masih ada juga yang kena zuhur tuh. Zuhur tuh masih ada yang kena. Jadi beberapa peserta nggak ikut upacara penutupan. Jadi ada yang udah pulang duluan, ada yang masih istirahat. Sementara Putra waktu itu bertugas jadi pemimpin upacara, jadi Putra memimpin hanya mungkin sekitar 70% dari total peserta upacara. Jadi nggak ikut semua, dan besok Seninnya waktu sekolah, Putra ngedrop, Putra nggak sekolah. Jadi, tapi katanya juga waktu upacara tuh banyak yang kena lagi. Masih lanjut, ya. Satu jerit, terus dari satu itu langsung nyamber lagi. Ini memang ada yang iseng. Ya, iseng. Dan juga di SMA Putra itu kan ada satu pohon beringin. Beringinnya tuh udah dari sebelum sekolah itu ada di situ. Nah, Dan ini udah mau bayangin. ya, beringinnya udah besar banget. Pasti di sudut Ya, belakang. ya kan sekolah Putra itu kan ngeliling gini nah, bulat gitu kan. Bulat kotak. Nah, dia tuh kayak ya di pojokan gitu, cuma agak belakang. Nah, di pohon beringin itu kan dibikin kursi yang kursi L gitu kan, kursi L dari bataku gitu ya, untuk duduk-duduk lah. Nah, waktu kami latihan untuk persiapan PTA itu, kakak-kakak sangkernya itu sengaja membuat ayunan di pohon itu untuk menunggu waktu luang untuk ya sekedar untuk ngumpul-ngumpul gitu. Dan kami ya karena sudah tersedia, kami tinggal pakai lah. Dan mungkin karena emang waktu itu kami baru masuk SMA kan, belum kontrol omongannya, apa yang keluar tuh kayak ya sembarangan lah, mungkin nggak tahu lah. Ini juga tak tahu. Iya, kan belum tahu juga. Nah, ternyata ada penunggunya namanya Siska. Oh, ada namanya? Ada Siska. Kok bisa tahu namanya? Dari guru yang ngasih tahu. Guru yang udah senior banget. Kami awalnya nggak tahu kan. Itu kayak waktu kerja bakti kan dibilang, tolong wilayahnya Siska dibersihkan. Wilayah Siska kan kami nggak tahu. Nanya lah, mana? Itulah beringin tuh loh. Kok Siska? Ya, adalah ceritanya katanya. Cuma kami nggak tahu yang sedetail apa ceritanya itu. Sedetail Siska itu dari keluarga mana gitu. Dan juga teman gue ada yang itu. Ada yang jadi inceran nenek-nenek penunggu sumur belakang kelas. Jangan masih inceran. Ya dia kena kesurupan. Terus disembuhin, kena lagi. Disembuhin, kena lagi. Dan itu tuh nenek-nenek itu tuh kayak udah suka sama temen gue itu. Suka ya, maksudnya tuh ngincer gitu kan. Dia berpikir gitu ya. Iya, jadi ya dia susah untuk dilepas. Dan itu
sumurnya ada di belakang kelas Putra. Tidak ada yang kayak gitu ya. Ya wallahu alam, cuma ya Putra kan nggak tahu. Sekolah Putra tuh lokasinya di dekat mana sih? Dekat hutan apa? Ya di desa, kayak Desa. desa. Cuman ya karena mungkin apa ya, kalau sekolah Putra itu lokasinya tuh di dekat perbatasan antara desa gitu nah. Jadi ya masih banyak lokasi sawit, kebun sawitnya gitu loh. Bukan yang di tengah-tengah desa yang banyak pemukiman. Dia benar-benar baru masuk pemukiman, nah itulah sekolahnya baru di situ. Jadi ya banyak lah, masih banyak ladang-ladang. Tapi seru kok kalau kegiatan malam. Jadi kalau yang kesurupan itu cuman pas itu aja ya. Tahun depannya Tahun depannya waktu Putra jadi sangker, alhamdulillah nggak ada kasus kayak gitu. Nah, terus tahun depannya lagi Putra kelas 12 nggak ada juga. Tapi waktu Putra lulus itu ada lagi. Karena gara-gara ada satu, ya mungkin ada yang mancing lah, nggak tahu siapa. Jadi terpicu kembali. Dan itu juga parah juga, kayak masal gitu kesurupannya. Itu yang paling berkesan. Udah kok. BTW ini udah masak belum? Belum. Masih keras dalamnya. Masih keras guys. Kok geser bang? Gue cemas. Tutup aja dulu. Oke, itu tadi cerita gue waktu PTA. Itu cerita yang paling berkesan. Sampai sekarang nggak pernah lupa. Nah, Dan gue tahu, masih inget nama-nama orang yang kesurupan dari sangga gue itu. Yang paling serem sih yang satu tenda tadi, yang mau tidur, tiba-tiba dia kena. Untung be barang tajamnya udah dikeluarin. kalau misalnya gitu ada yang jurik malam nggak sih? Waktu itu rencananya ada, karena itu tuh kayak kalau di tapi ini janganlah, ini rahasia guys. Ini ada. Enggak lah. Kan udah biasa aja malam. Iya, cuman Secara tuh umum aja. itu ada sih. Ya mungkin kayak gitulah. Sekilas seperti jurit malam itu sebagai salah satu proses diterimanya kita di ambalan itu. Jadi jurik malam tuh kalau di pramuka tuh kita kan tidur kemudian Dibangunin. itu dibangunin sama kakak-kakaknya, terus pas dibangun tuh ditanya-tanyain lah apa sih namanya, ditanyain gagasannya apa, Hah? kemauannya, Oh ya, karena enggak mau ya motivasinya apa itu pramuka, ya diyakinkan lah. Ya itu sebenarnya kemarin tuh emang waktu Putra jadi peserta tuh mau ada agenda itu kan. Cuma kan kami nggak tahu kan, karena itu sifatnya rahasia kan. Nah setelah ada kejadian itu, mungkin ya nggak ada. Terus minggu tahun berikutnya ada waktu Putra kelas 11 kan, mau naik ke Bantara itu. Iya, kan Putra waktu itu nggak nyampe Laksana karena COVID ya guys ya. Nah, waktu itu kelas 11 tuh masih naik Bantara, mau ke Bantara kan, karena ya terhalang beberapa hal. Jadi itu untuk PTA yang adik kelas, itu Putra jadi pendamping, itu ada jurit malam. Nah, itu baru Putra ngerasain. Setelah itu, yang tahun depannya lagi tuh ada lagi. Nah, ya kalau tahun Putra kan ya karena ada insiden itu jadi nggak ada. Sebenarnya ada sih. tapi kan pas kelas 11 itu COVID ya, tuh biasanya Iya. masih lanjut. Putra kelas 11 semester 2 COVID. Kegiatan nah itu kegiatan jadi untuk sementara
Bang Rizky memindahkan motornya terlebih dulu. Sembari itu, mari kita angkat. Kita angkat ubi yang sudah kita rebus. Kita pindahkan ke sini, ke sini, ke sini. Sini. Oke, kita angkat. Kita pindahin pelan-pelan biar tidak hancur. Sudah, Mas? Sudah ada yang patroli. Mengapa motornya harus dipindah? Ini mengganggu pandangan. Lalu lintas. Pandangan. Itu Pak itu. Ini. Ini yang untuk udah dikupas kan? Dilumat. Nah, tadi sampai mana ceritanya? Jadi malam. Ngoceh aja. Nggak tahu apa yang dibahas. Jurit malam. Sekarang udah nggak ada jurit malam. Sudah ditiadakan. Apa ini nasaran tangan? Kenapa? Kenapa? Terlalu berbahaya. Terlalu berpotensi itu menimbulkan yang tidak-tidak. Pas kemarin kan lihat Putra balik ke sekolah nggak? Ada nggak perubahan sekolah yang Perubahan sekolahnya atau perubahan apanya? Pokoknya gedungnya. gurunya, ada apa yang menarik di sana? Kalau perubahannya banyak, apalagi kemarin sangat berprogres semenjak ganti kepala sekolah nih. Cuman kepala sekolahnya udah diganti lagi. Dan sejak kemarin ganti kepala sekolah itu sudah ada gedung ruang guru baru, ruang kepala sekolah, UKS, ruang BK, ruang komite, ruang TU, kantin, parkiran, terus ruang lab komputer, perpus baru, banyak progresnya. Cuman kepala sekolahnya nggak bertahan lama, jadi udah dipindah, pindah tugas lagi. Guru-gurunya ya masih tetap masih inget sama Putra kok. Guru-gurunya masih ingat. Jadi kalau sekolah abang ya, dari SD, SMP. Oh iya, aku nak cerita waktu itu kan Putra demisioner jadi dewan. Oh iya, BTW gue di SMA juga jadi dewan, guys. Jadi dewan bendahara pastinya. Nah, waktu demis itu sekitar kelas 12 itu pohon beringin yang tadi Putra ceritain itu ditebang. Wow. Apakah ada huru-hara? Sepertinya saya tidak tahu ya, karena waktu itu juga kondisi kan tidak full offline kan. Jadi saya tidak tahu. Cuma sejauh ini tidak ada sih. Siska tidak terganggu. Nah, tak tahu. Atau emang sudah ada negosiasi? We never know. Lepas Susanian masuk tangannya.
Tangannya lengket. Orang-orang yang kita tunggu sampai saat ini. Jangan menunggu Nanda. Nah, saya sebut mereknya. Jangan menunggu Nanda. Aduh, gantian lah Abang cerita. Ah, Abang dulu PTA ada kesurupan enggak? Ya, kalau di sekolah abang dulu PTA-nya, iya, satu hari. Cuma 1 hari? Oh, Seru nggak sih? nggak berkesan. Iya, karena emang nggak boleh. Nggak boleh ikut kegiatan. Oh iya, nah ini cerita. Kemarin juga sempat di sekolah putra tuh PTA-nya diadakan secara siang hari. Cara siang hari. Secara siang Satu hari. hari. Enggak, cuma siang, tapi beberapa hari. Karena ada satu dan lain hal. Jadi ya kayak bolak-balik aja gitu. Kalau kayak biasanya kan makan ya udah tidur di sekolah gitu kan. Ini enggak ya, nanti maybe jam setengah 8 mulai apel. Terus jam 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 4 atau jam berapa nanti selesai pulang. Cuma mah kayak aku nengoknya capek. Kan memang harusnya itu kan PTA tuh ya emang kan. Mm-mm. Kenangan kan sama Ya. Nah, selama di sekolah tuh nggak pernah tuh yang PTA. Jadi kemah-kemah tuh cuma di kegiatan luar sekolah. Pernah, kalau misalnya pengukuhan Oh, itu ya haruslah kemah. Kalau PTA, kalau di sekolah abang tuh PTA-nya seluruh siswa kelas 10. Jadi bukan siapa yang ini yang mau ikut aja. Jadi iya kami juga kan habis MPLS nih. ya, Nah, ya kan? iya PTA semuanya Nah, itu kan karena kayak sebagai syarat untuk masuk ke SMA gitu nah. Ya emang gitulah, mungkin nggak tahu ya apa tujuannya. Karena ya kan sebagai siswa baru kenalan lah, walaupun dia nggak minat di pramuka. Cuma nanti kalau misalnya dia nggak minat di pramuka ya nggak lanjut, bisa milih lain, ekstra lain. Itu yang baru datang. BTW yang ditunggu baru datang guys. Putra Putra waktu jadi dewan tuh itu PTA-nya 3 minggu. Nah, kan COVID kan nggak boleh ngumpul-ngumpul. Ada batas maksimal kan? jadi ganti-gantian. Iya, jadi dibikin kloter. Heeh. Jadi tapi cuma Sabtu Minggu. Cuman 3 minggu nih, tiga kali gitu nah. Jadi ada 3 kloter, satu kloternya 2 sanggah. Pas COVID kan, ada banyak ada dampak yang berdampak karena COVID di daerah Putra. Dampaknya maksudnya Yang terdampak COVID di daerah yang korban. Kita sambut. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi. Tadi uang membelinya? apa yang benar? Dia tak cukup uang membelinya. Ya adalah nggak usah pakai coklat. Kita beli coklat di Indomaret. Iya. Ya, apa tiba-tiba nimbrung? Tengok baru datang. Baru datang lah menyomot. Nggak tahu kami berjuang motong pakai ini. Iya. Nanti kata loh. Telat. Lah kena usir kami. Sumpah. Motornya sih suruh Jadi pindahin. ini, aduh, Nanda dari Siapa? Halo. Siapa? Siapa?